kepada kami pemahaman ya. Siap, aman ya. Mendengarkan ceramah Ustazah sakit hatiku terobati. Masya Allah ya. Semoga Allah mudahkan. Ya, siap Mbak Sherly. Pokoknya hidup ini ndak usah banyak pikiran lah. Pokoknya kerjakan aja bagian kita. Yang nggak layak kita pikirkan ndak usah pikir. Yang nggak layak kita lihat nggak usah lihat, ya kan? Nah, gitu ya teman-teman ya. Siap Mbak Humairo, Mbak Rasmiati, ya Mbak Arneta, Mbak Siti Khadijah. Oke, aman ya. Siap Mbak Ilman. Oke deh. Oke. Siap Mbak Mama Mubui, Mbak Najwa ya. Oh iya, aku nggak live karena macam aku siang tadi cuma sambutan. Ya, dan sore nggak bisa live karena macam ada anak kecil, teman-teman. Nanti kita PL di TikToknya. Iya kan? PL nggak ketemu kita repot ya. Oke ya, udah doa tadi. Aku sambil jawab boleh ya. Ustazah, penyakit itu datangnya dari Allah atau dari manusia sendiri, tergantung. Kalau kita udah jaga kesehatan, kita udah baik-baik, udah betul-betul jaga kesehatan, sakit juga itu ujian. Tapi kalau seandainya kita nggak jaga kesehatan, kita udah cepat masuk angin nggak pakai jaket, kita juga nggak hati-hati di jalan, kita juga makan sembarangan, itu akibat perbuatan kita. Jadi gitu aja cara menentukannya guys ya. Kalau kita memang lalai berarti karena kita. Sama dengan kemiskinan. Kemiskinan itu ujian atau dibuat sendiri. Tergantung guys. Kalau kita udah rajin, udah lamar kerjaan, kita udah berusaha nabung, udah berasa menghemat, sedekahnya juga udah, sedekah subuhnya juga udah. Tapi kehidupan kita nggak naik-naik gitu ya. Itu ujian. Tapi kalau kitanya males, kitanya nggak mau kerja, kitanya nggak mau beraktivitas, ya yang ada menyalahkan takdir, menyalahkan pemerintah, ya berarti itu kemiskinan yang kita buat-buat sendiri. Gitu ya. Siap Mbak Azza. Makanya tugas kita adalah berikhtiar ya. Sama dengan dulu waktu aku kuliah, macam ada temanku setiap hari masuk angin guys. Pokoknya tiap hari dia keluarin isi perutnya, tapi nggak mau pakai jaket. Nah lalu aku bilang sama dia, aku lupa nama beliau, tapi aku teringat kejadian itu. Kalau sakitmu karena kamu nggak pakai jaket, nggak hati-hati di jalan, itu bukan karena ujian dari Allah, tapi karena pilihanmu. Sama dengan orang alergi. Kalau orang alergi harusnya dia nggak makan alergannya. Ketika dia makan alergannya, itu bukan dari Allah, itu dari dia sendiri. Tapi kalau seandainya dia udah nggak makan alergannya, kemudian dia udah baik-baik, tetap sakit juga, ya itu juga berarti ujian dari Allah. Beda dong ya. Tapi apakah sakit yang dibuat sendiri, kemudian ujian sakit yang diuji dari Allah, itu apakah tetap gugur dosa kita? Itu tetap menggugurkan dosa kita. Ada bodoh dibuat sendiri, ada sama kebodohan. Ada yang dibuat-buat sendiri ya kan, nggak mau belajar kita jadi bodoh ya. Tapi kok kita udah belajar kok nggak nangkep juga ya, kita udah tunggang langgang, pala bawah kaki atas kok nggak bisa-bisa ya, itu ujian. Sabar nggak kita dalam belajar? Karena konsep belajar itu adalah tulul waktu panjang kata Imam Syafi'i. Apa modal belajar? Yang pertama adalah tulul waktu panjang. Kemudian yang kedua sabar. Yang ketiga biaya. Belajar itu nggak ada yang nggak ada biaya teman-teman ya. Kita sekolah kita bayar biaya ya kan. Kita pergi kemana pengajian harus pakai minyak motor. Minyak motor ya kan. Semua lah ya teman-teman, maaf mohon maaf. Apakah teman-teman belajar di TikTok nggak ada biaya? Ada kuota ya kan. Nah jadi semuanya kita berkorban gitu kan. Ada kuota kan teman-teman. Nah ada uang yang teman-teman keluarkan untuk belajar. Semoga Allah ganti dengan sebanyak-banyaknya. Nah dan waktunya panjang ya kan, tulul waktunya panjang ya kan, pakai kuota ya kan teman-teman. Nah itu jadi kata Imam Syafi'i, belajar itu macam satu waktu panjang, kedua adalah sabar, yang ketiga butuh biaya ya kan. Nah yang keempat adalah ketika ada terjadi kebingungan, kita kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah ya, kayak gitu ya. Beli paket dulu itu kan pakai modal ya kan. Nah seperti itulah ya kan. Kalau kita sekolah ya kita biaya sekolah ya. Kalau kita ngaji ya kita harus ada SPP ngaji dengan ustadz-ustadz yang ada di masjid gitu kan. Nah seperti itu ya. Jadi kayak gitu. Jadi semoga kita tunggang-tunggi belajar ya. Oke. Tausiah Ustazah bikin adem. Iya kah? Aku dari lemari es tadi. Enggak. Canda ya. Ustazah, iya gitu ya.
Ada ayam bertelur di rumahku. Ayam siapa? Ayam orangnya ya, haknya. Oke, Ustazah, niat sholat tidak boleh dilafalkan. Hanya boleh diucap dalam hati aja. Boleh dilafalkan, gak masalah. Ustazah, iya witir setelah isya langsung 3 rakaat boleh. Yang penting tengah malam teman-teman tahajud tapi gak boleh witir lagi ya kan. Jadi habis isya boleh witir, tengah malam tahajud tapi gak boleh witir lagi. Karena apa tuh? Karena witir itu cuma bolehnya 1 kali aja. Oke. Ustazah, iya mukena yang udah nggak pakai dipakai buat lap. Sebenarnya secara hukum nggak masalah. Dia sama aja seperti baju. Cuman persoalannya adalah nggak enak aja lah pakaian sholat kita pakai untuk kain lap, ya kan? Ustazah, lebaran ke rumah mertua nggak diterima. Terus bertahun-tahun jadi nggak ke rumah mertua. Siapa yang berdosa? Ketika nggak diterima sekarang, tahun depan teman-teman pergi aja, pergi lagi, nggak diterima terus pergi lagi, nggak ada masalah. Karena silaturahmi itu adalah menyambung apa yang putus. Kan teman-teman campur Inggris, habis ngajar soalnya, jadi habis Zoom aku guys, jadi campur-campur lah bahasaku ya kan. Nah, aku setting dulu ya, udah bahasa seumuran kita guys ya. Jadi kalau seandainya kalau kita datang ke rumah, jadi silaturahmi itu adalah menyambung yang putus. Nah, yang putus tuh kita sambung lagi guys. Nah, jadi datang aja Mbak ya. Jadi jangan teman-teman jauhkan hubungan itu ya. Ustazah mau pisah tapi belum dinaikkan ke pengadilan. Naikkan. Oke, Ustazah, baju untuk haji boleh nggak di laundry? Boleh, nggak masalah. Iftitah baca dalam hati atau dilafazkan. Semua sholat itu dilafazkan. Sampai telinga kita mendengarkan bacaan kita. Jadi sholat itu buka mata, buka bibir. Jangan tutup mata, tutup bibir. Makruh, oke? Oke, Ustazah, kalau kita sholat berjamaah di masjid, apa kita cukup mendengarkan atau mengikuti imam? Kalau imam baca iftitah, oke, teman-teman share-share tautan, tap-tap layarnya ya. Yang baru lihat aku hari ini, boleh klik foto yang ada di atas, pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya. Agar teman-teman dapat video terbaru dari aku dan ikut live-live-nya aku untuk belajar lebih banyak, lebih sering ya. Walaupun waktu kita pendek-pendek nggak apa-apa, kan tiap hari tanya jawabnya ya kan. Nah, 1 jam pagi, 1 jam malam, pendek-pendek nggak apa-apa tiap hari kan. Daripada sehari 6 jam, habis itu 3 bulan nggak ketemu lagi kan repot ya kan. Nah, jadi begini, kalau imam baca iftitah, makmumnya baca iftitah, kan gitu kan? Nah, tapi ketika imamnya baca Al-Fatihah, makmumnya diem. Gitu kan? Nah, ketika imamnya baca ayat pendek, baru nih makmumnya baca Al-Fatihah. Kayak gitu caranya Mbak. Jadi waktu imamnya baca Al-Fatihah, Mbaknya diem Mbak. Nah, setelah imamnya baca Al-Fatihah, kan imamnya ayat pendek tuh Mbak. Nah, maka Mbak boleh baca Al-Fatihah saat imam baca ayat pendek. Nah gitu Mbak ya. Nanti kalau Mbak udah selesai Al-Fatihahnya, imamnya masih aja panjang bacaannya ya. Mbak denger aja ayat pendek imam, nggak usah diikuti. Kalau sholat zuhur dan asar itu baca surat pendek atau enggak? Ya baca rakaat 1 dan 2 aja. Sholat tahajud jam 4 sekalian nunggu subuh bagus, nggak ada masalah ya. Karena batas tahajud itu adalah azan subuh. Oke, batas iqomat wanita kalau sholat di rumah kapan ya? Selama masih ada waktu sholat masih sunnah iqomah tapi nggak wajib ya. Ustazah, ada amalan untuk uang secepatnya. Soalnya anak saya belum bayar uang sekolah. Lakukan sholat hajat dalam situasi sulit ya. Sengaja aku sholat sunat hajat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah ya. Lakukan 2 rakaat kayak sholat subuh. Salam kanan, salam kiri, minta sama Allah ya. Sambil teman-teman cari cara dan berusaha. Madu jam 9 ya. Kita tanya jawab dulu malam ini jam 9 nanti ya sebentar. Ustazah, oke. Sujud dan ruku bacaannya pendek apa Zah? Pendek, maksudnya pendek gimana? Bacaan ruku dan sujud itu subhanarabbiyal a'la wa bihamdi, subhanarabbiyal azimi wa bihamdi. Imam Syafi'i bilang boleh 1 kali. Imam Hanafi bilang minimal 3 kali. Oke. Ustazah, kunut subuh itu wajib enggak? Kunut subuh itu hanya disunahkan oleh Imam Syafi'i dan Imam Maliki, tapi tidak oleh Imam Hanafi ya, karena satu hadis yang menyatakan mereka beda ijtihadnya. Imam Syafi'i bilang itu hadis tentang kunut hadis hasan yang bisa dipakai, tapi Imam Hanafi menyatakan hadis tentang kunut itu adalah hadis dhaif, nggak bisa dipakai. Terserah aja mau pilih yang mana ya. Ustazah, qadha subuh dilakukan sebelum qobliyah subuh, setelah itu pun kalau ingat
banyak jumlahnya ya. Alhamdulillah aku sehat ya. Sholat di atas kasur boleh nggak? Tidak ada larangan yang pasti tentang itu. Yang penting pastikan kasurnya tidak bernajis, suci, dan kemudian itu pun kalau teman-teman tidak dalam kondisi kondisi kamarnya sangat sempit misalnya. Oke, nanti sekalian mandinya aja Mbak Lia Paulia ya. Ustazah, gitu ya teman-teman ya. Di tengah mandi wajib kentut ada baiknya diulang, tapi tidak sebuah kewajiban. Ustazah, sholat taubat apa bacaan ayat pendeknya? Bebas aja ya. Ustazah, kenapa kalau ada yang meninggal, ada kejadian horor atau aneh? Apa itu perbuatan jin yang menyerupai orang meninggal? Wallahu a'lam bishawab ya. Jadi horor itu tidak ada dalil yang menjelaskan kehororan itu. Fa innal horor anyata. Nggak ada kenyataan dalil yang menjelaskan horor tuh nggak ada. Cuman kenyataan dalil yang menjelaskan ada jin, ada setan, ada sihir itu ada ya. Tapi apakah arwah itu bangkit lagi dari kuburannya? Tidak ada penjelasan itu ya. Akhbirni anir ruh, kata seorang sahabat. Rasul berkata wallahu a'lam bishawab ya. Nggak usah dipikirin, perbanyak istighfar. Udah gitu aja ya teman-teman ya. Oke, alam nyata aja tak terjelaskan sama kita ya, alam roh. Ustazah, batas azan isya jam berapa ya? Menjelang azan subuh. Ustazah, sholat fajar dengan qobliyah subuh sama aja, nggak jadi masalah ya. Setelah azan subuh, setelah sholat subuh. Setelah azan subuh, sebelum sholat subuh. Rasulullah pernah bersabda, rokaatanil fajar khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat fajar lebih baik daripada dunia dan seisinya. Jadi perbanyaklah teman-teman melakukan sholat qobliyah subuh itu ya. Meskipun 2 rakaat aja ya. Setelah itu langsung sholat sunat. Setelah itu langsung sholat subuh ya. Langsung sholat subuh ya. Ustazah, iya kalau ganti puasa wajib di hari Jumat nggak apa-apa ya. Ustazah, saya mau rajin sholat tapi sulit memulainya. Mulai sekarang, tinggalkan dulu live-nya, pergi sholat isya ya. Nah, mulai sekarang, tinggalkan dulu live-nya, pergi sholat isya. Kalau belum sholat isya, oke? Ustazah, mulai sekarang ibadah tuh dipaksakan teman-teman. Mau siapapun dia, ibadah tuh harus dipaksakan. Cuman sementara kok memaksakannya. Sampai kapan dipaksakan? Nah, dipaksakan hanya sampai teman-teman terbiasa dan istiqamah. Apa boleh Jumat sendiri? Puasa sunnah tidak dianjurkan Jumat sendiri kalau dia hukumnya sunnah ya. Ustazah, sholat hajat bagusnya dikerjakan jam berapa? Oke, sholat hajat itu adalah sholat yang termasuk ekosistem sholat yang bisa dilakukan siang dan malam. Tetapi kalau tadi pertanyaannya lebih baiknya kapan? Lebih baiknya sepertiga malam terakhir, jam 2 malam sampai azan subuh. Kan malam itu terbagi 3 kan? Dari habis isya sampai jam 11 malam sepertiga malam pertama. Habis jam 11 malam sampai jam 2 sepertiga malam kedua. Jam 2 malam sampai azan subuh sepertiga malam ketiga. Baiknya kapan? Ya baiknya di sepertiga malam ketiga. Zikir setelah duha, zikir setelah tahajud, bebas aja. Kalau teman-teman mau yang lebih spesifik, teman-teman boleh pergi ke buku Majmu' Syarif. Di sana ada zikir khusus setelah duha, setelah tahajud ada ya. Ustazah, iya kalau sholat sunat banyak bacaan surat yang sama nggak apa-apa. Nggak cuman Mbak, nih teman-teman kita yang pada ngetik, aku yakin dan aku juga udah sering bilang. Teman-teman kita ini sholat sunnah, sholat fardu itu aja kok Mbak ayatnya. Mereka ini kul aja kok Mbak. Tiap hari mereka kul aja. Ya, padahal mereka hafal ayat kursi Mbak, mereka hafal Rabbana atina fid dunya, mereka hafal Yasin walaupun cuma 3 ayat, tapi kalau sholat mereka balik lagi ke kul. Tenang Mbak enggak sendiri, ada mereka yang menemani Mbak, yang penting sholat aja, oke? Ustazah, iya tim kul ya Mbak Cibi ya, oke, ganti PPA fotonya lurus, cari aja Mbak yang fotonya miring itu rata-rata kul Mbak, kurasa miring semua, coba lah tengok guys, miring semua. Mbak Picture miring, Mbak Neni lurus sedikit miring, nah, Mbak Ella lebih miring lagi, Mbak Solehatun wah repot lagi nih, nggak ada yang lurus kurasa nih, miring semua nih kan. Nah Mbak Noni ya miringnya 45 derajat ya kan, nah gitu ya, jadi kayak gitu ya.
Aku nggak miring dari samping, aku lurus dari samping. Beda kita guys, beda. Kita beda. Ustazah, aku udah berusaha baikan sama bapak anak-anak mantan. Tapi dia mau menerima. Oh, dia nggak mau menerima atau mau menerima? Coba dibantu Mbak Picir, kasusnya apa? Kayaknya salah ketik gitu Mbak Picir. Ustazah, sedekah subuh buat kasih orang ngaji boleh, gak ada masalah, yang penting untuk orang lain ya. Ustazah, aku menegur orang tua karena pacaran sama berondong, lalu dibilang ngatur, gak apa-apa. Kita kalau berbuat baik dibilang apapun gak apa-apa Mbak. Yang penting Mbak mengingatkan tanpa menyakiti kan. Contoh, aku ngingetin orang misalnya dibilang sok alim, teman-teman yang lain mengingatkan orang lain dibilang sok tahu. Ya, orang tua, anak nasihatin orang tua dibilang ngatur, itu mah biasa. Memang dakwah itu seperti itu teman-teman ya. Dakwah itu seperti itu ya. Kalau kita ingin berbuat baik atau menuju satu tujuan kan seperti itu. Kayak macam video tadi aku buat. Ada 4 golongan manusia yang selalu ada di lingkungan kita guys. Ya, ketika Rasulullah melakukan peristiwa Isra dan Mi'raj, yang pertama Abu Bakar. Percaya yang dilakukan oleh Rasulullah walaupun gak masuk akal. Dia membela dari depan, itu Abu Bakar. Ada golongan orang yang kedua, dia diam-diam aja tapi dia bela kita dari belakang. Itu adalah Abu Thalib. Ya, Abu Thalib itu kan paman Rasulullah. Dia diam-diam aja tapi dia bela dari belakang. Ada yang ketiga, gaya Abu Sofyan. Yang kalau dia udah di atas baru dia mau dekat, tuh temanku. Dulu dia membenci, pas kita udah jadi itu temanku. Ada gaya Abu Lahab. Makin kita tinggi, makin dihancurkan kita. Nah itu adalah Abu Lahab. Aku nggak bilang orang yang iri itu Abu Lahab. Cuman itu tipe ya teman-teman. Itu biasa. Oke. Ustazah, sedekah subuh misalnya dipakai sendiri karena pas kita kepepet, karena nggak punya uang sama sekali. Baik, perhatikan dalam hadis Arba'in dijelaskan kebaikan yang udah kita niatkan tidak jadi kita lakukan dapat pahala niat. Jadi Mbak tenang aja ya, dapat pahala niat. Tapi jangan ini dijadikan dalil bahwa aku mau berbuat baik walaupun nggak jadi. Jangan. Oke, tahu semuanya Ustazah. Apa Mbak Khumairah? Maksudnya gimana? Ustazah, iya, kalau Kamis puasa apa, Jumat boleh puasa? Boleh, ya. Boleh. Ustazah, kalau mau zikir sebaiknya sesudah sholat fardu atau ba'diyah, bebas. Kalau Mbak, maaf izin, kalau Mbak nggak suka kentut, boleh aja habis sholat fardu Mbak doa dan zikir, setelah itu ba'diyah doa dan zikir lagi. Tapi kalau kita nih ada yang gaya-gayanya sikit-sikit buang angin, dikit-dikit kentut, kan ada guys. Maka selesaikan dulu semuanya bagus ya, baru kemudian doa dan zikir ya. Oke, Ustazah, iya, salah satu sholat sunnah bisa buat niat banyak. Sholat sunnah, mana boleh, Mbak Samiem? Salah satu sholat sunnah bisa buat niat banyak. Satu sholat hajat, tahajud, taubat, emang boleh? Enggak. Satu niat, satu amal. Ustazah, kalau sholat witir tapi nggak ba'diyah isya dulu, boleh nggak? Boleh, tapi sayang Mbak. Karena ba'diyah isya itu sunnah muakkad. Jadi habis isya Mbak ba'diyah isya dulu, baru Mbak witir ya. Ustazah, boleh nggak sholat nggak pakai baju, cuman pakai mukena aja? Sebenarnya sih tidak. Yang penting nutup aurat. Cuman nggak enak aja. Cuma kalau benar-benar mukenanya itu tertutup, nggak nampak oleh siapapun, auratnya tertutup, nggak nerawang, nggak dilihat dalam goib gitu ya, pokoknya tertutup, itu sebenarnya nggak jadi masalah ya. Yang penting tertutup ya. Sholat asar itu sebelum, nggak ada sholat asar rawatibnya sesudah. Sebelum itu pun sunnah biasa, bukan sunnah muakkad ya. Oke, Ustazah, apakah sholat mana nih? Oke, Ustazah, bacaan sholat witir apa saja Ustazah? Aku jelasin tentang witir ya, untuk menjelaskan kepada teman-teman yang belum paham. Nah, yang baru lihat wajah aku sekarang, klik foto aku yang ada di atas, pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya ya, supaya teman-teman bisa ngobrol lagi di akun kita di besok-besoknya. Jadi gini, witir itu tujuannya mengganjilkan sholat ya. Dikerjakan dari habis isya sampai azan subuh ya. Karena witir itu tujuannya mengganjilkan sholat, maka witir itu cuma boleh 1 kali. Witir itu nggak boleh 2 kali. Karena kalau 2 kali dia pasti jadi genap. Contoh misalnya,
Misalnya nih sebelum habis isya 3, tengah malam 3, 6 kan genap. Habis isya 3, tengah malam 2 gitu kan. Jadi 4 dia genap kan. Jadi cuma boleh 1 kali. Habis isya ba'diyah lalu witir. Boleh. Tengah malam mau tahajud boleh. Tapi nggak boleh witir lagi ya. Nah witir itu boleh 3 rakaat langsung 1 kali salam. Nggak ada masalah. Sengaja aku sholat witir 3 rakaat sunnah atasku karena Allah. Rakaat 1 berdiri langsung. Rakaat kedua berdiri nggak ada tahiyat awal. Kayak sholat maghrib nggak. Ya kemudian rakaat ketiga tahiyat akhir. Kalau maghrib kan ada tahiyat awal. Kalau witir nggak ada. Nanti rakaat 1, 2, dan 3 semuanya baca ayat pendek. Rakaat ketiga dianjurkan Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Oke, gitu ya. Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Cuman dianjurkan, tidak diwajibkan. Ustazah cara sholat taubat. Oke, teman-teman perhatikan tahan nafasnya 2 jam. 2 jam. Oke, perhatikan. Ada 5 sholat yang bisa dilakukan siang dan malam. Dan caranya sama kayak sholat subuh. Yang pertama sholat taubat. Waktu kecil ustazah dikasih makan apa? Ada. Kutanya nanti sama emak ya. Kasih makan apa ya? Nanti kutanya, kepo juga aku makan apa kok waktu kecil. Apa tadi guys? Yang pertama guys, Mbak Ismi dimaafin ya. Karena kecepatan ini typingnya ya. Ada 5 jenis sholat yang bisa dilakukan 24 jam. Siang dan malam kecuali habis subuh, habis asar dan jam 12 tepat ya. Pertama adalah sholat sunat taubat ya kan. Yang kedua adalah sholat sunat hajat. Oke, pertama sholat taubat, kedua sholat hajat, yang ketiga sholat taubat, hajat, istikharah, wudu, tahiyatul masjid. Taubat, hajat, istikharah, wudu, tahiyatul masjid. Taubat, hajat, istikharah, wudu, tahiyatul masjid. Itu kayak sholat subuh aja. Niatnya doang yang beda. Sengaja aku sholat sunat taubat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Sengaja aku sholat sunat wudu 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Kayak gitu ya. Ustazah gimana kalau sholat witir tapi sunnah ba'diyah isya enggak? Emang gimana hukumnya? Hukumnya sayang aja mbak. Karena ba'diyah isya itu sunnah muakkad mbak. Ya sayang aja. Ya nggak dosa enggak. Cuman sayang aja. Mbak sholat witir tapi nggak ba'diyah isya. Kan sayang banget gitu aja sih. Oke. Sebentar ya, ini yang nggak kebaca, aku minta maaf ya. Karena kecepatan nih, siap Mbak Elpa, Mbak Uti, Mbak Ella ya. Ustazah, kalau baca doa dari HP nggak apa-apa, nggak masalah ya. Atau baca doa ditulis sendiri, atau cari buku kumpulan doa-doa nggak masalah ya. Oke, keputihan. Kalau teman-teman keputihan, keluarnya sesuatu dari kubur dan dubur dan di antara keduanya itu membatalkan. So, teman-teman kalau dalam fase keputihan, teman-teman harus cebok sebelum ngambil wudhu. Dibersihkan dulu. Ya, cebok dulu baru teman-teman wudhu dan sholat. Ya kan? Nah, kayak gitu ya teman-teman ya. Nah, kayak gitu namanya. Jadi keputihan. Nah, tapi diobati keputihan itu karena kan dia hormon. Ya, dijaga stresnya, dijaga makannya, ada rezeki nanti diminum madu yang sering aku spill. Tapi nanti ya, nanti jam 9 ya. Jadi gitu ya. Nah, jadi aku doain. Jadi keputihan ini agak kaitan hubungan dengan ibadah. Jadi teman-teman dibersihkan dulu ya. Ustazah, oke. Baca Al-Quran di HP yang udah di-download, baca Quran di HP nggak ada masalah. Terutama untuk wanita haid. Iya nanti madu jam 9 ya. Nah tapi persoalannya adalah jangan keseringan. Kalau teman-teman keseringan ya baca Qurannya di ya harus ganti celana dalam Mbak Mufidah. Ya jadi kalau teman-teman baca Qurannya di handphone keseringan nanti jadi susah baca Quran yang di Quran sebenarnya. Kenapa? Nah kenapa teman-teman? Kenapa? Karena rosam Al-Quran beda dengan rosam yang ada di handphone. Jelas ya. Ustazah saya sering ngaji tapi cukup mendengarkan. Pahala mendengarkan beda dengan pahala membaca. Ya, lebih besar pahala membaca karena dengan membaca kita juga sambil mendengarkan. Ustazah, kalau baca doa masuk WC gimana? Oke, perhatikan. Ada 3 baca dalam Islam. Transfer dong Za ilmunya biar pinter kayak Ustazah. Bluetooth aja yuk, Bluetooth tut atau infrared. Canda ya, teman-teman ya. Oke, aku bercanda saja. Ada 3 cara baca ya. Yang pertama adalah dalam hati. Jadi tutup bibirnya dalam hati. Kapan itu? Yaitu saat kita dalam kamar mandi. Masuk WC kan baca doa. Keluar WC baca doa.
Mau wudhu baca doa, mau cebok baca doa. Cebok doa nggak? Curiga aku jangan-jangan cebok nggak doa si kawan ini. Doa tuh kan. Nah kalau dia berdoa di dalam kamar mandi, tutup bibirnya dalam hati. Oke. Lalu kemudian setelah itu ada cara baca bisik-bisik. Kapan? Saat sholat. Sholat itu buka mata, buka bibir. Menurut fiqh ibadah Said Sabiq dijelaskan bahwa menutup mata dan menutup bibir dalam sholat itu makruh. Oke? Yang ketiga cara baca kuat-kuat. Kayak aku cakap seperti ini kan suara aku keluar. Kapan? Sangat dianjurkan waktu baca Quran. Jadi kalau baca Quran itu kuat-kuat suaranya. Tapi jangan kuat betul pula, itu bangunlah tetangga. Ya maksudnya bersuara. Supaya apa? Supaya belajar makharijul huruf. Yang mana ha, yang mana kho, yang mana za, yang mana sya, sa, so gitu ya. Jadi kuat. Paham ya? Ustazah, saya nggak pernah mau jadi imam di musola. Takut salah tajwidnya jadi ngeri. Nggak apa-apa. Yang penting belajar aja Pak. Yang penting Al-Fatihahnya benar. Kalau Bapak baca Al-Fatihah satu nafas, yang penting tepat idghamnya, matnya, ikhfanya itu bagus, nggak masalah kok. Tapi kalau Bapak bacanya satu napas, hilang panjang pendeknya Pak, itu berbahaya memang ya. Karena menurut Imam Nawawi menghilangkan satu huruf, satu mat. Mat itu yang 5 harokat ya, panjang pendek gitu ya. Menghilangkan satu mat aja dalam Al-Quran, dalam Al-Fatihah sama dengan menghilangkan ya satu huruf dalam Al-Quran. Doa cebok ini dia ya. Oke, ini doa masuk WC ya. Allahumma inni a'udzubika minal khabsi wal khawais. Itu kan doa masuk WC. Nah itu tutup bibirnya dalam hati. Kalau doa cebok beda. Doa cebok bagus ya. Allahumma hassin farji minal fawahish wa tahir qalbi minan nifaq ya Allah. Jagalah atau perbaikilah kemaluan ya kayak gitulah. Inilah kemaluanku dari yang keji dan kemudian jauhkan aku dari sifat munafik ya. Allahumma hassin farji, coba nanti ditulis sama teman kita ya. Allahumma hassin farji minal fawahish wa tahhir qalbi minan nifaq ya Allah. Bersihkanlah itu kemaluanku dari yang keji dan sucikan qalbi hatiku dari perkara-perkara munafik. Ini dibaca. Jadi kalau cebok baca, kalau cebok nggak usah ingat aku guys. Ya kalau cebok ya teman-teman baca doa ya kan. Nah oke. Jangan kayak kakakku, Dek aku dapat doa cebok kan dari kamu kan. Pas cebok bukan ingat doanya, ingat mukamu. Jangan kayak gitu guys. Ya cukup kakak aku aja yang kayak gitu. Dia suka bercanda ya kakakku itu. Aku udah hafal nih doa cebok dari videomu kan Dek. Nah terus aku cebok nih. Bukan ingat doanya akunya, ingat mukamu. Ya Allah Karim. Jangan ya, cukup itu jangan ditiru ya. Oke. Lucu ya, dia nelpon cuma buat ngomong itu guys. Coba lah bayangkan ya. Nah jadi baca tuh doanya. Allahumma hassin farji minal fawahish wa tahhir qalbi minan nifaq. Ya Allah perbaikilah kemaluanku dari perkara keji dan sucikan hatiku dari perkara-perkara munafik. Kan gak pengen kita jadi orang munafik kan guys. Kalau ngomong kita bohong. Ya kan, kalau kita janji kita mungkir gitu kan. Nah itu jangan ya. Itu dibaca ya. Oke. Flek nggak boleh sholat ya. Oke, Mbak Ikhlas nanti aku jelasin madunya ya. Oke, itu dibaca ya teman-teman. Semoga yang tadinya nggak ceboknya nggak baca doa, sekarang jadi baca doa. Pelan-pelan aja, belajar tuh pelan-pelan aja. Oke, Ustazah kalau uang sedekah subuh lebih baik dikasih ke kas atau ke orang tua? Sebenarnya sedekah subuh itu sebar aja guys. Hari ini kasih ke orang tua, minggu depan kasih ke kas, minggu depan lagi kasih ke anak yatim, minggu depan lagi kasih ke siapa. Karena semakin banyak kita sebar, semakin orang senang dengan pemberian kita, semakin berkah hidup kita. Ustazah, oke. Gitu ya. Kalau haid tetap boleh baca Quran nggak? Nah di sini ulama berbeda pendapat. Enggak, untuk baca Quran kalau dia full bahasa Arab itu nggak boleh dipegang. Tapi kalau dia tidak full bahasa Arab, itu ada perbedaan pendapat ya. Jadi kalau dia bercampur lebih banyak tafsirnya, lebih banyak terjemahannya gitu ya, maka itu ada yang membolehkan ya. Seperti di handphone itu ada yang dengan syarat lebih banyak dia terjemahannya ya, dia boleh dibaca saat itu. Tapi kalau yang full bahasa Arab itu tidak diperbolehkan. Oke. Ustazah, saya punya kucing cowok, batal nggak kalau saya pegang-pegang? Ada aja pun pertanyaan si kawan ini, saya punya kucing cowok, batal nggak kalau saya pegang? Bercanda guys, bercanda lagi si kawan ini guys. Untung kucingku cewek ya kan.
Ada-ada aja pun berhenti aku jadinya. Oke, jawabannya tidak batal. Gimana ceritanya? Pulang aja yuk. Oke, saya mu'alaf. Oke, belum bisa baca Al-Quran. Belum bisa baca Al-Quran bahasa Arab. Tapi saya baca Rumi, nggak apa-apa kan Zah? Oke, jadi begini Mbak, selamat ya. Semoga Islam bisa mampu mencerahkan kita semuanya. Jadi begini teman-teman. Hukum baca Quran itu ada 2. Yang pertama, belajar baca Quran sampai bisa itu hukumnya wajib, Mbak. Oke, belajar baca Quran sampai bisa itu hukumnya wajib, Mbak. Ya, jadi ada tuh Quran Latin ya kan, yang teman-teman kadang-kadang sebagian orang baca Latinnya aja. Baca Quran Latin yang kita spill, bahkan aku juga spill Quran Latin itu ya, itu bukan untuk teman-teman biar baca Latinnya, tapi untuk belajar baca Arabnya dulu terkendala baca Latinnya, baca Arabnya dulu bingung baru baca Latinnya. Jadi harus bisa baca Quran yang Arab karena dia wahyu Allah. Nanti kalau udah bisa membacanya jadi sunnah. Jadi saya tidak untuk Mbak aja. Ya, yang tidak mu'alaf, yang udah Islam pun kadang-kadang masih bingung Mbak baca Quran Mbak, nggak usah khawatir Mbak. Pokoknya Mbak baca aja dulu pelan-pelan Mbak, 15 menit aja. Baca Arabnya terkendala baru baca tulisan Latinnya. Baca Arabnya terkendala lalu baca Latinnya, ya gitu caranya. Oke? Oke, gitu ya. Oke. Ustazah, sholat hajat baca surat pendeknya apa? Bebas aja. Tolong doa cebok ya. Iya, nanti teman-teman kita tolong ya. Ustazah, puasa Syawal setiap hari sampai tanggal 28 boleh? Dia 6 hari. 6 hari masih bisa. 24, 25, 26, 27, 28. Iya, lakukanlah ya. 6 hari ya teman-teman. Ustazah, gitu ya. Ya, ini doa cebok ya. Allahumma hassin farji minal fawahish wa tahhir qalbi minan nifaq. Oke. Ustazah, mohon penjelasan, pencerahan sholat sunnah. Oh, sholat sunnah itu baca iftitah atau enggak? Iftitah itu enggak wajib Mbak pada semua jenis sholat. Enggak wajib pada semua jenis sholat. Aman aja. Kalau bisa ya tetap baca ya Mbak. Ustazah, saya suka diiri dengkikan orang. Apa yang harus saya lakukan? Walikulli ni'matin mahsud. Kata baginda Nabi. Memang setiap ada nikmat setiap ada nikmat yang nyampe ke kita, memang akan ada orang yang memata-matai dan orang-orang yang hasad. Memang seperti itu teman-teman tabiatnya, tabiinya manusia. Maka saya sering sampaikan bahwa ketika kita ada orang yang iri sama kita, makanya jangan terlalu show off ya. Jangan terlalu menunjukkan siapa kita ya. Karena kenapa? Karena begini teman-teman ya. Walikulli ni'matin mahsud. Setiap ada orang kita punya kelebihan, akan ada orang-orang yang hasad ya. Makanya gak usah terlalu banyak bicara, terlalu banyak show off tentang diri kita. Karena kenapa? Karena akan ada orang-orang yang hasad. Akan ada orang-orang itu. Nah makanya Umar bin Khattab itu pernah berkata, saya selalu sering menyesali apa yang saya katakan. Tapi saya tidak pernah menyesali apa yang saya diamkan. Oke? Itu doa cebok atau buang air kecil atau air besar Zah. Detil kali lah si kawan ini. Boleh mau air besar, mau air kecil, mau air sedang. Boleh baca doa itu ya. Setelah Mbak keluar dia tuh. Nah Mbak cebok baca doa itu. Oke Mbak. Yuk laku doa cebokku guys. Check out best toy. Iya doa cebok. Yang ketahuan selama ini belum pernah cebok. Ayo cebok. Kok cebok. Ya kayak gitu ya. Tuh Allahumma hasin farji minal fawahish. Kemarin ada di pengajian detil. Itu kapan ceboknya Zah? Ya kalau ibu mau cebok setelah keluar atau sebelum? Ya ibu cebok sebelum atau setelah? Saya ceboknya kalau setelah, berarti setelah, ya kan? Harusnya dipraktekkan lagi makan. Paham ya teman-teman ya? Nggak apa-apa. Kan janji aku sampai paham. Ustazah, iya kita dituduh kirim jin ke orang karena katanya jinnya mirip kita. Itu gimana? Nggak ada ya. Kalau teman-teman dituduh, difitnah, baca aja. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejahatan semua makhluk. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejahatan semua makhluk.
itu dibaca. Siap Mbak Lia, sehat ya teman-teman ya. Pada dasarnya kita macam sekedar ngobrol-ngobrol aja sih. Oke, Ustazah, oke. Boleh. Sholat hajat tiap hari. Oke, untuk supaya iya Mbak Novalia, bentar ya. Sholat hajat tiap hari supaya apa? Supaya anak kita dapat kerja. Itu nggak masalah ya. Mbak ikhlas nanti ya aku jelasin soal madu ya. Oke. Ustazah, kalau dicebok berarti bacaannya di kamar mandi. Ya, di kamar mandi. Iya, tutup bibirnya Mbak dalam hati. Jadi nanti kalau temennya nanya doa cebok apa? Loh kok kata Ustazah tutup bibir dalam hati. Jangan kayak gitu pula ya guys. Maksudnya kalau cebok dalam kamar mandi diem dalam hati. Oke, gitu ya. Nah Ustazah ibu saya meninggal, boleh nggak dikurbankan kambing? Boleh, bagus. Silahkan, tafadhol. Tapi kalau mau lebih bagus lagi Mbak yang berkurban. Nanti Mbak doain untuk orang tua Mbak yang meninggal. Ya itu bagus, ya bagus Mbak. Jadi di hari kurban itu Mbak berdoa, ya Allah saya berkurban, dengan kurban ini dapatlah pahala orang tuaku. Ya berhenti, siapalah sebutkanlah namanya. Karena Rasulullah itu sekali dia berkurban semua orang dia doakan. Amin, kita doakan semua Mbak Zia yang belum bekerja, Allah tempatkan bekerja di tempat yang layak, waktu yang tepat insya Allah ya. Ustazah, kalau puasa Syawal boleh besok? Boleh, masih bisa sampai tanggal 28 April ya. Ustazah, iya apa, waktu sholat hajat jam berapa? Siang malam boleh, dia kayak sholat subuh aja. Sengaja aku sholat sunat hajat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Ustazah, kalau saya suka dipuji orang, saya nggak suka. Oh nggak apa-apa dipuji, doalah. Ya, kamu kok cantik banget sih. Ngomongnya jangan selebeu, jangan ya. Doakan, Allahumma ja'alni khairum mimma yazunnun. Ya Allah, jadikan aku lebih baik daripada apa yang dia katakan ya. Memang ada orang-orang yang nggak mau dipuji. Dia takut dia jadi ria, dia takut dia jadi ujub. Nggak usah, ganti dengan doa. Ya Allahumma ja'alni khairum mimma yazunnun. Nah ini aku jelaskan. Aku sematkan. Allahumma ja'alni khairum mimma yazunnun. Ya Allah, jadikan aku lebih mantap lagi, lebih oke lagi dari apa yang dia sangkakan. Nah ini di screenshot aja ya. Allahumma ja'alni khairum mimma yazunnun. Ya Allah, jadikan aku, iya betul, jadikan aku lebih baik dari apa yang dia katakan. Oke. Nah, oke. Doa apa Ustazah? Anakku durhaka kepadaku. Oke, yang sabar, anak itu amanah. Sambil teman-teman doakan. Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minas salihin. Ustazah, niat puasa qadha digabung dengan Senin Kamis boleh nggak? Ada yang mengatakan boleh. Ada ulama yang menyatakan tidak afdol. Karena yang satunya wajib, yang satu sunnah. Tapi kalau teman-teman mau melakukan puasa qadha di hari Senin dan Kamis boleh, niatnya satu. Sengaja aku puasa qadha sunnah atasku, wajib atasku karena Allah. Sholat pakai parfum beralkohol nggak boleh. Itu sebab di video aku banyak sekali aku spill video parfum non alkohol supaya kita semua bisa hijrah ke parfum non alkohol seperti yang aku juga gunakan ya. Iya, oke, Mbak ikhlas nanti pokoknya ini pada nanya madu. Pokoknya madu akasia dan rambutan ya boleh diminumnya, akasianya pagi, rambutannya malam ya Mbak. Oke. Siap Mbak Strawberry, mantap ya. Oke, Ustazah, gaji zakat mal sekarang emas naik ya di atas 13 juta lah ya. Ustazah, bolehkah sholat hajat sehabis sholat subuh? Nggak boleh teman-teman ya, nggak boleh ya, karena tidak ada sholat habis subuh dan habis asar. Oke, Ustazah, Mbak Syahban, Mbak Syahbandi ya. Ustazah, kapan aku baca sujud tilawah kalau ketemu tanda sejadah atau tanda masjid di Quran? Jadi baca Quran ada tanda masjid, sujud tilawah. Hukumnya sunnah muakkad ya. Ustazah, puasa nazar digabung sama Senin Kamis, lebih tepatnya bukan digabung. Niatkan aja puasa nazar walaupun di hari Senin dan Kamis nggak apa-apa Pak ya. Ustazah, iya bacaan itigal dibaca sampai walakal hamd, nggak apa-apa, nggak masalah.
Ustazah, boleh nggak tiroid akasia? Nanti madu sebentar lagi aku spill ya. Terus apa tadi yang nanya ya? Oke. Ustazah, kan semua doa itu kena dikabul. Kenapa Nabi berdoa minta pamannya agar masuk Islam tapi tidak dikabulkan? Wallahu a'lam bishawab. Jangan-jangan untuk pelajaran buat kita semuanya. Oke. Kadang-kadang aku suka berpikir, Rasulullah itu kenapa sulit banget sih hidupnya? Lahir, hamil maknya, bapaknya meninggal. Lahiran bapaknya nggak ada, udah lahir air susu maknya nggak ada, disusukan oleh Halimatus Sa'diyah, balik kepada Siti Aminah, meninggal pula mamanya usia 6 tahun. Setelah 6 tahun pindah ke kakek, meninggal pula kakek usia 8 tahun. 8 tahun kemudian pindah ke paman. Kenapa sebegitu rumitnya hidup Rasulullah? Padahal Allah kalau mau senangkan baginda Nabi mah gampang aja, Allah senangkan hidupnya, selesai ahli surga, maksum. Ya, maksum itu macam masuk surga gitu ya. Kenapa sebegitunya hidup baginda Nabi? Untuk sebagai pelajaran bagi kita semua, ibroh ya. Nah gitu guys, ibroh. Ada salah satu istri Nabi yang diceraikan oleh Nabi, Hafsah. Kenapa diceraikan? Ibroh buat kita semua. Pasti ada makna ya dibalik daripada af'al atau perbuatan dari baginda Nabi. Ustazah, fajar itu sama dengan qobliyah subuh, sama aja ya. Oke, Ustazah, apakah doa yang afdol itu harus pakai bahasa Arab? Enggak, pakai bahasa Indonesia boleh, nggak masalah. Sholat habis ba'diyah isya, setelah itu sholat taubat dan witir 3 rakaat boleh. Ustazah, jodoh belum datang, kawan Mbak Tini nih. Jodoh belum datang, segi ikhtiar sudah dilakukan. Umur 34 tahun belum ketemu jodoh, malah sakit. Baca, Rabbi la tadarni fardan wa anta khairul warisin. Ya Allah, jangan biarkan aku sendirian, sesungguhnya engkaulah sebaik-baiknya pewaris. Pesan saya kepada Mbak, yang penting asal jangan zina aja. Udah, aman itu. Ya kan, mungkin itu yang terbaik. Mungkin nanti kalau ketemu jodoh cepat Mbak secara mental belum siap. Bisa jadi ketika Mbak ketemu jodoh lebih cepat, Mbak nggak akhirnya dapat orang zolim. Ya kan, pasti dia ada makna. Contoh lah, aku dakwah udah 20 tahun. Lebih lah, 21 tahun lah, dari kecil aku dakwah. Kenapa aku baru masuk online 2 tahun? Kenapa nggak dulu ya aku masuk online di usiaku 23, 24, 25? Ada yang ngomong kepada aku gitu. Kenapa ya nggak dari dulu? Aku mengambil hikmah. Andaikan dulu waktu aku online di usia 21, 23, mungkin mentalku belum siap. Mungkin aku nggak siap ya. Mungkin ilmuku belum mapan. Mungkin ketika ada orang yang tidak suka aku kepikiran. Nah lalu aku masuk online saat mentalku, pikiranku semuanya sudah mateng. Kan gitu kan? Sehingga semua berjalan baik-baik. Mungkin kalau lagi muda dulu ada yang masuk ke live aku yang misalnya komentar yang gak terlalu enak, mungkin aku marah. Nah mentalnya sekarang udah siap, aku ajak bercanda. Nah kan gitu. Itu soal kedewasaan yang sekarang aku diberikan kesiapan oleh Allah. Nah gitu. Paham ya teman-teman? Sama dengan tadi yang nikah belum, pasti ada hikmahnya, iya kan? Nah coba nih seandainya aku macam masuk live di usia 21 tahun, terus teman-teman candain aku marahin, kan gitu kan. Nah ya kan masih hot-hotnya canda ya. Oke, aku marahin, aku bunyiin lonceng dibilang es cendol gitu kan. Nah, tapi ya itu dia, di kesiapan Allah mempersiapkan kita semua di waktu yang tepat menurut Allah. Paham ya? Gitu guys, kullu syai'in hikmah ya kan, segala sesuatu ada hikmahnya. Oke, Ustazah boleh tahu umur saya Ustazah berapa? Kita pura-puranya seumuran aja lah guys. Iya kan, aku nggak mau nanya umur teman-teman, minder aku. Iya, karena dulu aku pernah nanya umur sekali. Rupanya yang masuk 50, 40, ya 60. Aku jadi segan sama teman-teman. Jadi ya udahlah, kita seumuran aja lah ya. Oke, Ustazah, iya, oke, gitu ya. Kalau rumah tangga itu pengen langgeng, bacaannya apa? Rabbana hablana min azwajina wa zuriyatina qurrata ayuni waj'alna lil muttaqina imama. Oke, gitu ya. Apa beda subhanallah dengan masya Allah? Kalau masya Allah itu kita melihat sesuatu yang baik, tapi dia bercampur dengan tangan manusia. Contoh kita lihat orang yang cakep, kita lihat orang pinter, masya Allah. Tapi kalau subhanallah itu sesuatu yang buruk. Sesuatu yang kita buruk, iya Mbak Titik. Ya, sesuatu yang buruk yang Allah kita lihat.
Dia melihat orang berantem, lihat suami istri berantem, berantuk, tengok orang terjatuh itu subhanallah, oke, subhanallah, oke, oke. Asik jadi aku muda kayak ustazah ya, ya. Gitu ya teman-teman ya. Clear ya teman-teman. Oke. Sholat taubat sebaiknya siang atau malam, bebas aja ya. Oke, siap Mbak Rupa, Mbak Fatima. Oke, Ustazah, kalau astagfirullah kalau kita salah ya, kita buat orang terjatuh, kita buat macet di jalan, kita ngomong salah, astagfirullah, 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 ya kan? Nah, itu dia kan. Oke, Ustazah tanggal berapa terakhir puasa Syawal? Tanggal 28 April ya. Ustazah, iya sholat witir, mana dia tadi? Oke. Oh, sholat witir, ngapa witir tadi? Ustazah doa agar kita sabar. Kalau kita sabar, istighfar la haula wala quwata illa billah. Allahumma layyin li qalbi. Ya Allah, lunakkan untukku hatiku ya. Zah sudah nggak sabar mau pesan madu. Oh, kalau mau pesan madu nggak ada doa sabarnya. Ya. Doa sabar, nggak sabar mau pesan madu. Agak susah juga doanya tuh guys. Iya, oke. Ya, yang pesan madu oke ya. Oke, Ustazah. Oke, iya. Allahumma layyin li qalbi. Ya Allah lunakkan untukku hatiku. Oke, gitu doanya ya. Oke, sama-sama skincare aku buatan luar. Jadi nggak ada di keranjang kuning. Oke, Ustazah, iya mau pesan madu boleh. Nanti mau pesan madu boleh. Madu kita itu dari tadi kenapa yang banyak typing, madu. Tapi aku cuekin. Karena kita tanya jawab dulu. Madu kita itu memang bagus. Ya, karena madu rambutan itu gunanya bagus banget ya. Seperti kebas-kebas, kesemutan, nyeri sendi, sakit tulang.